Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam berjumpa dalam sapaan pengharapan dalam masa Prapaskah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Namun sebelum memulai sarapan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu. Engkau boleh menghadirkan kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kiranya firman-Mu yang akan kami renungkan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kau menyertai setiap kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan saat ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk tema sarapan pada pagi hari ini yaitu mematahkan lingkaran kekerasan. Untuk ayat firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 18 ayat 10 sampai dengan 11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekerasan bisa terjadi di mana-mana. Siapapun bisa menjadi korban kekerasan. Pun demikian, siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan. Faktanya, kekerasan selalu melahirkan kekerasan lainnya, sehingga terciptalah lingkaran setan kekerasan atas nama pembalasan. Tak mengherankan sejak dahulu kala, hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi menjadi prinsip yang populer untuk dipakai dalam menegakkan keadilan. Tapi meminimalkan kekerasan yang lebih besar, apakah cukup dengan hal itu? Nyatanya sampai hari ini, lingkaran kekerasan itu tidak pernah mengecil, malah semakin besar adanya. Pada malam Yesus ditangkap, keempat Injil menceritakan perlawanan yang dilakukan oleh seorang murid Yesus, sebut saja Petrus, dengan memutuskan telinga hamba imam besar, yaitu Malkus. Keempat Injil juga sama-sama mencatatkan bahwa Yesus melarang para muridnya untuk melakukan pembalasan dan kekerasan, meski Yesus sedang menjadi korban kekerasan. Apa yang dilakukan Yesus dengan meminta Petrus menyarungkan kembali pedangnya dan menyembuhkan telinga yang putus menurut versi 3 Injil lainnya adalah bukti Yesus mematahkan lingkaran kekerasan, di mana kekerasan tidaklah selalu dibalas dengan kekerasan yang sama. Justru sebaliknya. Yesus mengajarkan para murid bahwa perlawanan terhadap kekerasan bisa dilakukan dengan gerakan anti kekerasan. Sebagaimana juga yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 44, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Bahkan dipraktikkan Yesus di kayu salib dengan berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lingkaran kekerasan bisa dipatahkan dengan kasih Kristus. Di tengah dunia yang penuh kekerasan, jadilah murid Kristus yang tidak ikut menyumbang kekerasan, melainkan berani mematahkan lingkaran kekerasan yang terjadi. Tidak mudah memang, apalagi kalau kita menjadi korban kekerasan itu sendiri. Maka pastilah natur kita akan menuntut balas. Namun tetaplah ingat, kasih Kristus itu ada dalam hidup kita, sehingga seharusnya kita mampu mematahkan lingkaran kekerasan itu dengan kasih Kristus yang melepas pengampunan.
anti terhadap kekerasan, dan mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita. Dan ada pertanyaan refleksi bagi kita semua. Apakah saudara atau kita semua berani untuk mematahkan lingkaran kekerasan itu? Kiranya Tuhan yang akan menolong kita. Demikian sarapan dan perenungan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri, saya akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini Tuhan, biarlah kami belajar Tuhan untuk tidak membalas kekerasan dengan kekerasan Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa ya Tuhan bagi para korban kekerasan, baik itu kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan verbal maupun kekerasan secara psikis, kekerasan sistem dan lain-lain ya Tuhan. Kami membawa mereka ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau juga boleh memulihkan setiap anak-anak-Mu yang berada dalam korban kekerasan ini. Biarlah Tuhan mereka yang mengalami juga Engkau berikan hati yang Tuhan yang juga tidak akan membalas kekerasan yang telah mereka terima Tuhan, tidak mereka terima, melainkan Tuhan boleh menerapkan kasih-Mu kepada setiap mereka yang menganiaya atau mereka yang memusuhi, karena mereka boleh belajar dan boleh Engkau berikan kemurahan hati, kebesaran hati ya Tuhan, boleh menjalani, boleh melakukan hal yang terbaik Tuhan, yaitu mengasihi setiap saudara, apalagi bisa mengasihi musuh-musuh mereka Tuhan. Kami percaya semua yang akan mereka lakukan atau akan yang kami lakukan semua karena pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, kiranya damai sejahtera-Mu boleh selalu menyertai setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.